Mencari ilmu itu wajib pada setiap muslim dan muslimah. Bukan di zaman sekarang saja, itu sudah sejak Islam turun. Mencari ilmu itu merupakan kewajiban bagi tiap muslim dan tiap muslimah. Ya. Di sana sudah kelihatan sebetulnya benih-benih emansipasi ya. Wanita yang memberikan hak penuh pada wanita untuk belajar. Dan Pak Fuad, sedikit saya kembali. Pak Fuad mengulang 2-3 kali kata manusia itu sendirilah yang mengisi, ya. Allah Subhanahu wa taala hanya menyediakan potensi, tetapi dia akan hanya tinggal potensi kalau manusia itu tidak. Lalu juga Pak Fuad mengatakan tadi bahwa dialah hanya manusia satu-satunya yang membedakan dengan hewan, salah satu yang membedakan dengan hewan, dia mampu transcendental, jadi melontarkan dirinya ke depan, berpikir teleologis dan sebagainya. Itu salah satu kebedaan. Jadi apakah benar kalau saya bisa mengatakan bahwa tidak benar manusia kemudian berpasrah dan mempersalahkan diri pada takdir dan tidak, kita mengakui tentu dan kita meyakini benar apa yang menjadi kehendak Tuhan mesti terjadi. Ya. Sebab apa yang dikehendakinya mesti terjadi. Nah, tapi tidak benar bahwa manusia tinggal duduk bertopang dagu saja atau menung-menung saja untuk mencapai sesuatu. Tidak mungkin. Manusia dibekali justru sebagai makhluk yang tahu berikhtiar, ya, yang tahu berusaha. Ya. Dalam istilah agamanya, yujahid, ya. Man jahada fa innama yujahidul nafsih. Siapa yang berdaya upaya, maka sesungguhnya dia berupaya untuk dirinya sendiri. Ya. Apa yang dilakukan oleh manusia adalah tanggung jawabnya. Ya. Malahan ada ayat lain yang menegaskan bahwa kehidupan manusia tidak lebih dari apa yang diusahakan bagi dirinya. Nah, bayangkan apa yang ada dalam Al-Quran ini kemudian hari kita jumpai kembali pada beberapa pemikir masa kini sesudah Perang Dunia Kedua yang banyak disebut-sebut sebagai golongan eksistensialis. Ya. Orang seperti Jean-Paul Sartre misalnya mengatakan man is what he makes of himself. Ya. Man is his own plan. Ya. Manusia adalah apa yang dibentuk dari dirinya sendiri, olehnya sendiri. Ini berarti bahwa tanggung jawabnya terpulang pada diri sendiri. Jadi saya kira tidak benar untuk misalnya menyerahkan segala-gala pada takdir, pada nasib. Ya. Tawakal ya, pasti. Takdir ada perbedaan berlaku. yang sangat besar, Pak, ya. Ya. Tawakal, ketawakalan, kerundukan kita kepada Allah yang Maha Besar, tetapi di lain sisi adalah berusaha mengisi dan mewarnai jalan hidup kita sebaik mungkin. Ya, ikhtiar yang terus-menerus, tanpa menyanggah bahwa takdir itu satu konsep yang baku, yang pasti, tanpa menyanggah bahwa kemahakuasaan Allah itu tidak ada kurangnya. Ya. Sebab seperti saya katakan tadi, kalau ingin sesuatu terjadilah. Kun fayakun. Ya kan? Kita tidak meragukan itu. Semuanya adalah firman dan sebagai firman pasti. Ya. Kalau kita sudah meragukan firman-firman ini sudah. Ya. Tapi tidak benar juga bahwa dengan duduk-duduk saja, dengan termenung saja, dengan ngelamun saja kita bisa mencapai sesuatu. Tidak mungkin. Ini juga menyanggah pesan atau perintah agama bahwa manusia harus belajar. Belajar tidak ada habis-habisnya. Ya. Talabul ilmu wajibatun ala kulli muslim dan muslimah. Artinya apa? Musliman dan muslimah. Mencari ilmu itu wajib pada setiap muslim dan muslimah. Bukan di zaman sekarang saja, itu sudah sejak Islam turun. Mencari ilmu itu merupakan kewajiban bagi tiap muslim dan tiap muslimah. Ya. Di sana sudah kelihatan sebetulnya benih-benih emansipasi, ya. Wanita yang memberikan hak penuh pada
pada wanita untuk belajar. Dan belajar ini punya konsekuensi terbukanya dunia baru kan. Jadi kalau pria dan wanita, muslim dan muslimah sama-sama belajar, maka pada tahap-tahap berikutnya pun dunia baru akan terbuka sama-sama untuk kedua-duanya. Fajar baru itu, Pak. Ya. Dan terlebih lagi untuk muslimah. Ya, kalau dia berpengetahuan tinggi, maka diharapkan anak-anaknya dalam mendidik, anak-anaknya juga akan menjadi lebih baik. Oh ya, itu pasti sebab ya banyak teori yang menegaskan bahwa pendidikan yang paling pertama dan utama yang berbekas pada seorang anak adalah apa yang diterima di lingkungan rumah, khususnya dari kedua orang tua. Dan dari kedua orang tua ini, ibu yang jauh lebih sering berperan dan berpengaruh dan berkomunikasi dengan anak. Bayangkan saja masa bayi tidak bisa lain keakraban ibu dan bayinya jauh lebih dari keakraban ayah dan bayinya sewaktu memberikan makan dan sebagainya. Jadi sebetulnya tugas ibu dan ayah yang di sana sini ada nuansanya, ada perbedaannya, tidak mengurangi hak muslimah untuk belajar. Dan bersama belajar memperluas dunianya, dunia kemungkinannya, ya, dunianya yang memberikan kesempatan untuk maju. Gitu. Baik Pak, ini kami berharap sekali bisa bertemu dengan Pak Fuad berulang kali, pemirsa. Tetapi pada percakapan seperti ini Pak, saya ingin lagi-lagi menggarisbawahi, seringkali ini kita mempersalahkan nasib, ya. Dan sudah Pak Fuad mengatakan tadi tidak benar dengan tentu saja menerima kemutlakan daripada takdir tersebut, ya. Tetapi tidak benar kita katakan bahwa kalau kita malas dan kita berkata, oh ya ini nasib saya sih. Ini satu hal yang benar. Yang kedua Pak Fuad, tadi Pak Fuad menyebut sebagai Jean-Paul Sartre gitu, dengan eksistensialisme. Ya. Barangkali Pak Fuad bisa sedikit menggarisbawahi Pak, tentang eksistensialisme ini. Jadi itu juga sebetulnya salah satu tanggapan terhadap pikiran-pikiran sebetulnya bahwa manusia itu tidak berdaya. Dia adalah ciptaan dan oleh karena itu pasrah saja pada apapun yang menimpa dirinya. Ya. Nah, sikap ini menimbulkan kesan pasifisme. Manusia adalah makhluk yang pasif, pasrah saja pada apa yang terjadi pada dirinya, apa yang menerpa kehidupannya. Nah, sebetulnya dalam Islam hal ini sudah jauh-jauh sejak semula disanggah. Manusia bukan makhluk yang pasif, bahkan lebih dari sekedar aktif. Manusia adalah makhluk yang kreatif. Kreatif. Nah, kreativisme ini dalam Islam itu diakui dan didukung, ya. Bukan dilarang, justru didukung, dianjurkan. Ya. Jadi kalau misalnya filsuf seperti Bergson berbicara tentang evolusi kreatif, dalam Islam itu sudah sejak awalnya. Sedangkan Bergson di di peralihan abad ini, ya kan? Tapi barangkali kita kurang mendalami ajaran-ajaran Islam itu sebagai satu sumber filsafat. Ya. Contoh lain misalnya seorang pengarang Yunani yang mengarang Zorba the Greek itu menampilkan satu adegan percakapan yang menarik. Ya. Ketika ditanya orang ini, apakah hidup itu? Jawabnya, life is what you do until the moment you die. Ya. Hidup itu adalah segala yang kau lakukan sampai saat kamu meninggal. Ya kan? Berarti aktivisme itu salah satu ciri kehidupan manusia. Tidak ada sikap pasif, pasrah. Dipercontohkan antara lain dalam salah satu riwayat ketika Nabi menegur seorang yang melepaskan dombanya begitu saja untuk ditinggal bersembahyang. Ditanya, ini dombamu kenapa dilepas tidak? Oh, saya tawakal saja pada Tuhan. Kalau mau hilang ya hilanglah, kalau tidak ya tidak. Itu bagaimana Tuhan gitu ya. Tahu jawab Nabi apa? Bukan itu tawakal. Berikhtiar dulu baru tawakal. Ikat dulu dombamu ini, baru kamu tawakal. Tapi tidak mungkin tawakal tanpa ikhtiar. Oh,
sangat bagus nih Pak perumpamaan ini. Jadi jangan begitu saja main pasrah-pasrah, sama juga menggeser segala tanggung jawab kepada keluar dirinya kepada orang lain, kepada Tuhan, ya kan? Ya. Lalu apa kerja kita gitu kan? Jadi seolah-olah insya Allah, kata insya Allah di satu sisi itu sangat baik sebetulnya, Ya. tetapi bukan tidak mungkin disalahgunakan bahwa insya Allah ini karena Allah tidak mengizinkan dan sebagainya. Ya. Ikhtiar dulu Pak ya, berusaha semaksimal mungkin iya. dan setuntas mungkin barangkali. Ya. Dan itu adalah anjuran, Oh iya. itu Ya. anjuran dan itu perintah Pak. Ikhtiar sepenuhnya, tapi tanpa lupa bahwa apa yang saat nanti itu mengandung banyak rahasia yang kita tidak tahu. Jangankan lagi masa depan yang jauh. Ya. Nanti 1-2 jam lagi, 3 jam lagi apa kita tidak tahu. Jadi jangan menyanggah ya, kemungkinan-kemungkinan yang masih rahasia Tuhan, yang gaib. Ya. Apa yang gaib itu di tangan Tuhan. Al-ghaib indallah, artinya yang gaib itu di tangan Tuhan. Nah, jangan menyanggah yang bukan-bukan. Ya. Tapi ikhtiar kita sebagai manusia tidak pernah berhenti, harus terus. Gitu. Baik Pak Fuad, untuk episode ini sayang sekali waktu yang agak terbatas. Perkenankan saya berpaling sebentar ke pemirsa. Pemirsa, percakapan kita dengan Pak Fuad Hasan selalu menarik dan ini salah satu buktinya. Antara lain kita diingatkan tentang keunggulan manusia yang memang dijanjikan dan memang bukan hanya dijanjikan, tetapi memang diberikan oleh Allah. Tapi percayalah bahwa keunggulan itu hanya akan tinggal potensi tanpa manusia berikhtiar, tanpa manusia berusaha mengisinya. Dan dalam mengisi itu adalah tanggung jawab kita sepenuhnya. Demikian Pak Fuad. Ya, tanggung jawab manusia sebenarnya. Dia tidak mungkin untuk mempersalahkan siapapun. Ya. Tentu saja kita menerima takdir, menerima dan harus tawakal. Tapi bukan itu yang boleh menjadi semacam pemaaf untuk kita tidak berusaha secara maksimal. Pemirsa, insya Allah kita masih bertemu kembali dalam pertemuan-pertemuan berikut dalam acara Hikmah Fajar. Sampai di sini dulu perjumpaan kita dengan Profesor Dr. Fuad Hasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.